Ada banget. Nggak itu. Sejarah Prabu Siliwangi. Hampir semua pegunungan di Tatar Sunda menjadi tempat hunian para leluhur Pajajaran. Gunung Munara, Gunung Galuh, Gunung Kapur Ciampea, Gunung Gede, Gunung Cermai, Gunung Selamat, serta Gunung Padang. Rupanya pegunungan menjadi suatu tempat yang mengesankan dengan alasan tertentu. Selain itu, dalam babat pegunungan lainnya di luar Pulau Sunda juga banyak mencatat riwayat tentang sejarah Prabu Siliwangi yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Tentunya kondisi tempat-tempat tersebut sudah jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Dahulu kala keadaan alam masih hutan lebat, masih berupa padang savana tanpa pepohonan. Di lain pihak, Prabu Siliwangi juga menyukai gua atau lembah yang mendekati aliran sungai. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi telah mengukir sejarah di berbagai wilayah seperti Batu Tulis, Kutamane, Kutawesi, Pasir Angin, Cengkuh, Cangkuang yang merupakan tempat awal penyebaran keturunannya sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Tetapi di luar tempat-tempat tersebut, bagaimana sebenarnya tentang tabir adanya Prabu Siliwangi? Walaupun terkadang masih bersifat legenda, namun nama tempat maupun nama tokoh menjadi alasan kuat yang selalu merujuk padanya sebagai sebuah untayan riwayat. Akhirnya tetap perlu ditelusuri tidak hanya oleh keturunan Prabu Siliwangi, tetapi oleh seluruh orang Sunda sehingga dapat menemukan titik terang. Di lain pihak, masih banyak lokasi yang belum terungkap di belakangan jagat raya ini yang pernah dijelajahi oleh Prabu Siliwangi. Meskipun dengan kendala yang ada seperti narasumber yang sulit mengungkap sejarah Prabu Siliwangi, baik menuturkan dengan pendekatan secara batiniah ataupun artefak. Disadari, menuturkan kisah tentang sejarah Prabu Siliwangi maka harus dari sumber yang berkompeten, karena tidak mustahil akan menjadi polemik dan cerita yang usang di kalangan rakyat serta anak keturunan Prabu Siliwangi. Bahkan mungkin tidak direstui oleh objeknya. Dalam pengungkapannya pun harus orang yang tepat dan memiliki warisan sejarah serta mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lingga, sangkala, kawi, sangsekerta maupun bahasa Karuhun. Dan jika menyimak Siliwangi, sebaiknya harus identik dengan zaman purba dan bebatuan, karena latar belakang pada zamannya selalu meninggalkan jejak batu-batuan, gua, dan batu bertulis yang merupakan tanda warisnya. Dan menurut orang tua dulu, semua peninggalan itu diawali dari Rumpin dan Ciampea di daerah Bogor. Karena dari sanalah awal Prabu Siliwangi digelar ke alam persada ini. Walaupun demikian, sebagai penghormatan kepada leluhur yang menjadi nenek moyang di sini, kita tetap berusaha menelusuri yang sulit itu dengan coba terus mengungkap secercah tentang sejarah Prabu Siliwangi. Karena bagaimanapun juga, nama Prabu Siliwangi bagi rakyat Tatar Sunda sangat erat kaitannya dengan nama kebesaran daerah. Berkaitan dengan keberadaan nama kerajaan Pajajaran, nama Siliwangi banyak dihubungkan dengan nama kerajaan Tarumanegara maupun dengan nama Sunda atau nama kerajaan Pajajaran. Hanya di sini kita akan singgung nama kerajaan Pajajaran saja, karena nama kerajaan Pajajaran mungkin yang paling tepat dan sangat berarti. Namun, bukan nama lainnya diabaikan. Sebagai contoh, nama Tarumanegara yang asal-usulnya disebut demikian karena di kawasannya banyak pohon tarum dan sebuah nagara sebagai tanda dari akses Sunda. Na-ga-ra-a-a. Namun kerajaan Pajajaran sendiri adalah hasil upaya sang pemimpin. Menurut orang tua, nama kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kata jajaran atau berjajar. Jajaran tempat atau jejeran anak cucu dan keturunannya. Sedang nama Siliwangi adalah nama gelar untuk setiap anak cucu keturunan dari kerajaan Pajajaran. Meskipun memang tidak semua anak cucunya bisa dikatakan Siliwangi, karena gelar tersebut hanya kepada anak cucu tertentu yang pantas
dan menjadi pemimpin yang dapat menebar wewangian kepada masyarakatnya atau kokolot dalam bahasa Sunda. Tahun berapa adanya kehidupan masyarakat Pajajaran? Salah satu patokannya adalah angka 081, sebagaimana tertera pada batu makam Sangyang Sungging Prabangsa di Cikembar, Sukabumi. Menurut orang tua, angka tersebut merupakan tahun sebelum Masehi. Hal itu menunjukkan bahwa Siliwangi pada zamannya telah mengukir budaya tulis yang ada di batu tulis di Cicatih maupun di Kawali sebagai ilustrasi bagi generasi berikutnya. Dan konon nenek moyang tersebut mulai menulis dengan mempergunakan jemari ujung kuku. Kuku yang kita kenal merupakan tanda doraka, dan dari sisa jasad kulit manusia ketika diciptakan itu ternyata ampuh dan tajam terhadap batu sekalipun. Malah menurut informasi orang tua tentang angka dan bahasa pun banyak dipelajari dari alam. Tulisan pada batu itu dikenal dengan istilah aksara lingga sangkala. Dalam situasi zaman sengsara atau zaman prihatin itu diistilahkan mikrob kolbu. Nah, dari situasi mikrob kolbu, orang tua dulu mempelajari dan meniru huruf yang ada di dedaunan maupun buah-buahan. Bahkan sampai sekarang dari daun dan buah itu tetap masih ada, walaupun hanya berupa garis ikal dan berliku, tetapi tetap mirip dengan tulisan yang dibuat orang tua dulu. Sementara berkaitan dengan kondisi alam, pada zaman itu kebudayaan manusia masih serba purba dan primitif. Alat maupun perkakas untuk menunjang kehidupannya sangat sederhana sekali. Adapun yang mereka ciptakan, mula-mula kampak, pisau maupun tombak, semuanya dipergunakan sebagai alat berburu, tetapi juga dipergunakan sebagai senjata. Kenapa harus senjata dulu yang dibuat dan dimiliki? Senjata menjadi penting karena untuk melindungi dari ancaman binatang buas maupun sebagai alat berburu untuk kebutuhan makan. Jika demikian beralasan karena keadaan alam pada zaman itu masih didominasi hutan belantara sehingga binatang buas bebas hidup berkeliaran, maka wajar setiap manusia mempersenjatai diri untuk melindungi dirinya. Pada zaman itu pun belum ada logam besi, walaupun sebenarnya bahan besi ada di tanah pegunungan maupun laut, tetapi manusia belum memiliki teknologi untuk memprosesnya menjadi lempengan besi. Jadi manusia dahulu kala hanya mengandalkan alat seadanya. Mereka membuat senjata dari batu, kayu, maupun dari tulang belulang binatang yang dibuat runcing sehingga menyerupai tombak, kampak, atau pisau. Meskipun keadaan alam yang ganas, kodrat sebagai manusia memerlukan makan dan minum. Maka untuk memperoleh kebutuhannya, manusia harus ikhtiar dengan cara apapun. Lagi-lagi dengan belajar terhadap kondisi alam yang ada saat itu. Mereka belajar dari alam, antara lain memperhatikan bagaimana harimau dapat menaklukkan mangsa dengan kuku dan gigi yang tajam, sehingga sekalipun mangsanya lebih besar, tetapi harimau dapat menaklukkan dan bahkan dapat merobek daging mangsanya untuk disantap. Dari salah satu kasus itulah rupanya menjadi pelajaran bagi manusia tempo dulu. Dengan kuku itu pula manusia meniru, sehingga kuku mereka dipelihara dan dibuat setajam mungkin. Dengan kuku yang tajam itulah mereka seolah-olah memiliki kekuatan untuk berburu. Mereka dapat memperoleh hasil perburuan untuk kelangsungan hidupnya. Mereka sangat menikmati daging mentah, sekaligus bisa menghirup air darah serta memanfaatkan kulit binatang. Apabila yang mereka peroleh buruan kijang atau domba, maka menjadi keberuntungan berlipat ganda, yaitu dapat daging dan kulitnya. Karena kulit hewan tersebut mereka gunakan untuk menutupi anggota badan agar terhindar dari udara dingin maupun kondisi panas. Sejak itulah mereka mulai dapat membedakan keadaan badan yang ditutupi kulit binatang dengan kondisi badan tanpa ditutupi. Sehingga dari pengalaman itulah mereka mulai mencari alternatif selain kulit binatang, yaitu pelepah pohon pisang atau upih dalam bahasa Sundanya. Ternyata upih menjadi keperluan dan pilihan mereka untuk menutupi auratnya. Dengan upih itulah mereka nampak tidak telanjang sama sekali, malah terlihat seperti berbusana ala kadarnya.
Budaya menutupi aurat sejak itu mulai berkembang, walaupun sangat sederhana. Coba bayangkan bagaimana sosok orang tua dulu dengan badan tinggi besar, kuku panjang dan tajam, serta rambut panjang gimbal dan tidak terurus, lantas tanpa penutup badan pula. Nampaknya terlihat menyeramkan, bukan? Nah, berkaitan dengan siapa Siliwangi? Siliwangi ketika lahir bernama Pancawala, ayahnya bernama Sanghyang Dewa Murba atau Nirwana Sanghyang Doma Siliwangi, dan ibunya bernama Nyi Sri Dewi Pohaci, dikenal dengan nama Sunan Ambu. Beliau memiliki ageman ilmu Cangkok Wijaya Kusuma. Jadi nama Siliwangi sudah ada dari nama orang tuanya, yaitu Nirwana Sanghyang Doma Siliwangi. Jadi nama Siliwangi bukan nama baru atau telahan, sehingga kepada keturunannya pun tetap digunakan karena nama itu sama dengan bin atau alias. Mengenai sosok Siliwangi, ada pendapat mengatakan menyerupai harimau. Hal itu tidak tepat jika Siliwangi yang dilambangkan ibarat harimau, karena harimau malah menjadi hewan mainan dan kesayangannya, dan harimau itu sendiri dapat dikepit sebelah tangannya. Jadi dapat dibayangkan sebesar apa orang tua dulu kala. Karena antara Siliwangi dengan harimau seperti sekarang layaknya orang dewasa mengangkat seekor kucing. Jadi sebenarnya jika Siliwangi dikatakan harimau hanyalah mitologi. Mungkin juga mengandung arti bahwa harimau adalah raja hutan yang ditakuti dan disegani oleh binatang hutan lainnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan Siliwangi ibarat angin, bagai kilat dan penuh petualangan. Walaupun demikian, tidak mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siliwangi tanpa perencanaan. Pasti di balik itu ada kehendak Allah menciptakan umatnya. Pada zaman itu, makanan umumnya bersumber dari bahan mentah, mungkin termasuk daging, menyebabkan keringat berbau tidak sedap. Namun bagi Pancawala tidaklah demikian. Beliau tetap harum dan wangi karena selalu menikmati daging maupun lauk pauk terlebih dahulu dibakar atau dijemur matahari. Sedangkan yang menjadi sumber api dari batu megalit maupun sumber panas lahar gunung. Oleh karena itulah ketika Siliwangi berada di Rumpin Bogor, selalu memanfaatkan panas belerang Gunung Kapur Ciseeng. Ketika menetap di Halimun, mempergunakan sumber aliran Cipanas Cisolok. Sewaktu di Gunung Padang, senantiasa menggunakan sumber belerang yang ada di Rancasuni, Lembah Gunung Patuha. Selain itu pula, Ciater, Kawah Tangkuban Perahu, Gunung Pancar, maupun Kawah Kamojang merupakan petilasannya juga. Bahkan Gunung Pancar dijadikan tempat panembongan Tatar Sunda. Banyak tempat dan sumber panas gunung lainnya dijadikan tempat mengolah daging dan ikan untuk hidangan makanannya. Oleh karena itu, beliau tidak menyantap daging maupun ikan mentah yang menyebabkan badan bau tak sedap. Dari perbedaan itulah tubuh Pancawala tetap harum dan wangi. Di kalangan manusia purba, ia sudah dikenal dengan sebutan Siliwangi. Panggilan atau sebutan penggunaan nama Siliwangi adalah atas restu dan perintah leluhurnya. Hal itu menjadi kebiasaan kepada anak keturunannya jika diberikan gelar. Seperti ketika Aji Saka yang diberi gelar Siliwangi diawali di daerah Tomo Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge, berada di kawasan Gunung Congkrang atau Gunung Parang Sumedang. Di sana terdapat aliran sungai Cihaliwung dengan Cilutung merupakan tempat bersejarah untuk menggunakan nama Siliwangi. Bahkan di Cilutung diberi nama Air Ludah Beraja, dan di sekitar Marongge ditandai dengan batu yang diberi nama Mosanggeni. Tetapi Kiai Haji Prabu Kian Santang selaku putra keturunan Siliwangi tidak menggunakan nama Siliwangi. Jadi tidak semua menggunakan nama Siliwangi. Bahkan Ciung Wanara sebagai generasi kedua Siliwangi yang memiliki nama Adi Sakti jarang menggunakan gelar Siliwangi. Berkaitan dengan senjata, Siliwangi memiliki ageman ilmu Cangkok Wijaya Kusuma. Senjatanya berupa senjata alam yang tidak berwujud sehingga tidak nampak oleh kasat mata. Namun banyak orang meyakini bahwa kujang
adalah senjata milik Siliwangi, mungkin seperti kujang, tetapi bukan dari bahan logam karena zaman itu belum ada namanya besi atau logam lainnya. Memang bahan besi sejak dahulu kala banyak terdapat di tanah pegunungan maupun laut. Namun proses pengolahan menjadi besi belum ada teknologinya. Senjata kujang Siliwangi itu sejatinya berupa nur cahaya sehingga tidak terlihat oleh kasat mata. Rupanya semacam mustika alam dan besi kuning, dan ada keyakinan bersemayam di Pulau Baas, pulau sekitar daerah Cilacap. Senjata lainnya milik Siliwangi yaitu diberi nama Gendeng Kalipitu. Pusaka itu sewaktu-waktu menjelma berwujud layaknya manusia serta seringkali menampakkan diri di setiap gunung yang bernama Gunung Padang. Sedangkan berkaitan dengan perjalanan Siliwangi, disebutkan bahwa Siliwangi ibarat angin, bagai kilat dan penuh petualangan. Beliau senantiasa berpetualang dari satu tempat ke daerah lainnya dan selalu meninggalkan jejak batu bertulis atau batu berbentuk lingga atau berbentuk yoni dan juga gua. Peninggalan-peninggalan itu selalu berdekatan dengan sungai dan pegunungan, karena dari alam itulah selalu diharapkan dapat mendukung ekosistemnya. Karena selain daging hasil buruan, ikan juga kesukaannya. Alasan itulah kehidupan mereka senantiasa dekat dan selalu menyatu dengan alam. Selain itu pula, gua dan gunung menjadi tempat pilihannya, karena gua ideal untuk dijadikan tempat tinggal dengan alasan aman dari gangguan binatang buas. Perjalanan awal Siliwangi bukan hanya terdesak oleh kebutuhan hidup saja, tetapi juga mengemban misi tertentu yang dirahasiakan oleh penciptanya. Sementara berhubungan dengan tempat, Kerajaan Pajajaran di Bogor tidak memiliki tempat yang permanen sebagai pusat kegiatan maupun untuk bernaung sebagai tempat bercengkrama layaknya masyarakat sekarang. Nama Bogor waktu itu bernama Sakabumi, yang artinya tempat Sakadomas, Aji Saka, Gendeng Kalipitu, dan lain-lain yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Sedang nama kerajaan Pajajaran hanya untuk kiasan menjajarkan anak keturunan yang sudah terjadi menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, sebelum mereka mempunyai anak keturunan dan belum menyebar, tidak ada nama Pajajaran. Setelah mereka melakukan perjalanan jauh menyebar anak keturunan, barulah muncul nama Pajajaran. Sebagai dasar perimbangan, tempat bebatuan di Cibedug Raden diberi nama Hang Tua Pajajaran, yang artinya tempat para leluhur Pajajaran. Hang Tua lainnya diawali dari Gunung Munara. Oleh karena itu, uraian perjalanan Siliwangi dari satu tempat ke tempat lainnya dimulai dari Gunung Munara atau Rumpin Bogor, kemudian Gunung Kapur Ciampea Bogor, Lemah Duhur Batu Tulis, Kutamana atau Kutawesi, Cikembar dan sekitarnya, Gunung Halimun, Cikakak dan Cengkuk, Cangkuang, Galuh atau Karang Kamulyaan maupun Kawali, Majeti, Pajajar dan Cipaku, Gunung Padang, Gunung Selamat. Urutan tempat-tempat itu bukan berarti secara berurutan jalur pengembaraan Siliwangi, tetapi daerah itulah yang banyak dan sering dijadikan hunian yang paling disukainya. Selain itu pula, daerah yang tidak tersirat bukan berarti tidak disenangi, tetapi malah menjadi basis bagi keturunan Prabu Siliwangi bermasyarakat pada zaman selanjutnya. Oleh karena itu, langkah dan petualangan Siliwangi tidak terikat di satu lokasi saja, tetapi beliau bergerak lincah dan cepat ke setiap penjuru, bagai angin bertiup, dan sesuai dengan julukan lain nama beliau, yaitu Sangyang Kilat Buana. Itulah beberapa tempat Pulau Sunda bagian barat yang telah dihuni oleh keluarga Siliwangi maupun keturunannya. Di samping itu, perjalanan beliau juga tercatat ke arah timur Nusantara seperti ke Gunung Lawu, Gunung Klut, Gunung Tengger, Gunung Sundoro, sekitar Dieng, dan Gunung Wukir, Kecamatan Salaman Magelang, dan lain-lain. Malahan ketika di Ponorogo melahirkan keturunan yang kelima. Dalam cerita pewayangan, wilayah Gunung Dieng dijuluki Negara Madukara.
Sewaktu menghuni Sundoro, kebudayaan membuat patung maupun candi sangat digandrungi, sehingga sejak itu sekitar Gunung Dieng banyak berdiri candi untuk pemujaannya. Di samping itu, di sana juga terdapat Telaga Warna, sebagaimana dimaklumi bahwa Siliwangi juga menyukai Telaga Warna di puncak Bogor, Telaga Warna di Gunung Jampang Tengah, dan Telaga Warna atau Danau Kelimutu masih di sekitar Dieng. Terdapat Gua Sumur, Gua Semar, Gua Dewi Kuan Yin, padahal gua atau relung tanah tersebut merupakan tempat Siliwangi bertapa. Sewaktu Siliwangi di wilayah Gunung Wukir memiliki generasi keturunan yang ketujuh, yaitu Sailendra. Artefak yang ada di Gunung Wukir ini ditandai dengan candi dan arca banteng lilin, sama seperti yang